Ya, teman-teman, kita akan membahas lagi untuk updatean dan harga wajar emiten Era Jaya Swasembada ya. 10 Juni tahun 2025 baru mengeluarkan UPS ya. Berarti masih ada sebulan lagi teman-teman ya. Ini Juni ya tanggal 10. Maka hitung hari ini kita akan menghitung harga wajar seperti biasa. Untuk harga wajar menggunakan rumus PE rasio dan PBB teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan support ya. Baik yang nge-share, yang nge-like, yang berkomentar sangat luar biasa. Dan pada teman-teman, emiten-emiten yang saya bagikan itu tidak ada manfaatnya ya. Kenapa? Karena semua emiten itu punya teman-teman sendiri ya. Yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Dan kepada teman-teman yang telah mendoakan saya, terima kasih. Sampai jam 13.03 saya dalam keadaan sehat walafiat, saya pun berdoa semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Yang telah berdonat berupa super tank, terima kasih selama ini teman-teman ya. Super tank teman-teman semoga dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, langsung aja Era Jaya sekarang kuarter satunya di 203 miliar ya. Ada penurunan teman-teman ya dari kuarter sebelumnya ya. 255 ke 203. Kita lihat revenue dari 16 ke 15 berarti ada penurunan ya. Terus untuk PE rasio sekarang 8. Rata-rata di angka 7 berarti mahal sekarang teman-teman ya. Kita pindahkan dulu. PBB-nya 1.02, rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 1.02, pas banget teman-teman di harga sekarang ya. Di berdasarkan PBB-nya pas banget di harga sekarang. Terus untuk harga bukunya 524, sekarang 535. DER-nya 0,83, hati-hati teman-teman, DER-nya agak lumayan 0,83 ya. Kemudian sini hutang pembelian barang teman-teman ya. Ini ada cek aja teman-teman hutangnya hutang apa, kali ini kan penjualan teman-teman, penjualan barang ya. 1,5 triliun ya untuk jangka panjangnya dan 5,4 triliun untuk jangka pendeknya, berjumlah 6,9 triliun untuk semua hutangnya dan equity-nya 8,3-nya. Betul, hati-hati aja teman-teman. Tapi bisalah dia membayar hutang. Soalnya apa? Soalnya dia kan jualan teman-teman ya. Mungkin nerima barang dulu baru bayar kemudian setelah laku kali ya. Oke, teman-teman, untuk ROI-nya 11,72 bagus teman-teman ya, di atas 10. Ya bagian dividen biasanya bulan Juni akhir ya, kalau nggak Juni kan sekarang RUPS tanggal 10 berarti sekitar Juni akhiran lah teman-teman untuk bagian dividennya ya. Oke, itu teman-teman ya bagus ya. EPS-nya berapa sekarang? Di 61, kemarin kalau ditetapkan 64 ke 61 ada penurunan tapi nggak jadi masalah, baru berjalan kuartal 1 aja. Baik, langsung aja kita hitung berapa sih harga wajar untuk Era Jaya ya. Kita cek EPS-nya 6148. 61.48 dikalikan dengan PE rasio rata-ratanya 7,41. Di 455, berarti sekarang dalam posisi mahal teman-teman ya. Dalam posisi mahal. Terus untuk PBB kita lihat harga buku, kita butuh harga buku. Harga bukunya itu 524,50. 524.50 dikalikan dengan PBB rata-ratanya di angka 1.02. 1.02 ya, sama dengan di angka 534 teman-teman, 3 jauh beda ya. Nah, kita akan tulis dulu di sini ya. Nah, kita akan tulis dulu di atas nih harga wajarnya. Kuartal 1 455 PBB 534 dicatat tanggal 11.05.25. Nah, teman-teman, ini harga wajarnya sudah saya hitung. Pencapaian-pencapaian yang telah kita tetapkan juga sudah tercapai dengan baik. Sekarang kalau berdasarkan harga wajar dalam posisi mahal ya, 535,
dan ini pengawalan saya sudah selesai. Ingat ya, pengawalan saya sudah selesai di sini. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya teman-teman ikuti nanti MA10 ini ya, yang biru ini nih, sama yang kuning. Bila mana MA10-nya masih, ketembus ya, tetapi MA20-nya masih menuju ke atas, masih posisi uptrend ingat ya. Terus apabila si MA20-nya ketembus, terus si MA-nya sudah mulai belok, hati-hati. Tapi kalau masih terus ke atas berarti masih ada, istilahnya masih ada untuk up ya. Nah, per hari ini pun kemarin ya, ternyata Bandar Forex cenderung ngambil, perhatikan di sini. Ngambil dan Bandar Lokal pun ngambil. Di sini ada si BB yang ngambil ya, tanggal 10, tanggal 9 Mei ya. Tanggal 9 Mei, si BB di lokalnya ngambil ya. Lokalnya ngambil 16,9 miliar harus jualan teman-teman. Foren si AK ngambil 10 miliar juga. Artinya ini lagi diakumulasi terus. Jadi kesempatan untuk naiknya ada walaupun ada harga wajar sudah kemahalan, tapi kalau harga bandar masih ada di posisi nih sedikit lagi ke harga tengah teman-teman, ke angka 574. Mungkin sedikit lagi menempuh apa namanya untuk RUPS ya. Nanti pas, pembagian dividen mungkin disitulah saatnya mereka jualan ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Tinggal awasin aja bagaimana pergerakan dari bandarnya teman-teman, terutama si AK sama si BB ya. Ini BB lokal beli, BB foreign juga beli teman, artinya ini lagi terus di markup harganya. Sampai mana ini saya tidak punya tahanan ya, saya tidak punya tahanan lagi. Mungkin saya pikir sampai sini aja teman-teman nih, sampai harga tengah aja 576 ya. Kita cek di sini 576 ya. Nah, dikit lagi 576 sebenarnya sudah 576 sih. 576. Nah, area sinilah teman-teman. 570 lah, 575, 570 ya di sini. Kita cek 575 deh ya. Nah, sini. Kita kasih di sini, kasih tanda bukan target ini ya. Tengah ya. Harga tengah. Harga tengah 3 gadis. Nah, 3 gadis ini. Tengah berapa? Kadang-kadang suka bergerak teman-teman ya. Karena saya menghitung sekarang teman-teman ya. Nah, ini harga tengahnya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sampai situ ya. Kalau sama shadow sih sudah tercapai sedikit ya. Sedikit lagi nih teman-teman sama shadow ya. Nah, mungkin sampai situ teman ini saya kasih tanda tengah aja di sini. Tapi pengawalan sudah selesai. Jadi teman-teman yang menanyakan harga wajar ataupun kenaikan sampai kemarin tanggal 09.05 sudah tercapai dengan baik. Nah, ini nanti mungkin teman-teman ya, nanti kalau yang masih punya silahkan aja ikutin nih MA20 soalnya si Bandar Lokal ataupun Foreign cenderung belum jualan ya. Mereka belum jualan dan si Foreign pun belum jualan. Lokal sama Foreign belum jualan, bahkan si Smart Money pun pernah ngambil sedikit ya di tanggal 8-nya. Ya, area penurunannya di angka 482, di angka 448. Kalau sekarang posisinya itu sedikit ke harga tengah lagi. Mudah-mudahan bisa jebol harga tengah, nah bisa ke sini ke 600-an teman-teman ya. Karena ini masih punya harga soalnya RUPS-nya masih di sekitar bulan Juni teman-teman ya. Artinya masih posisi agak panjang dikit lah teman-teman ya. Tinggal nanti perhatikan aja Smart Money, Bandar Lokal dan Bandar Foreign dan MA-nya. Kalau MA-nya sudah mulai ke bawah, nah hati-hati aja itu teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kita lihat di bulan Juni itu, nah di Juni ini. Nah Juni itu tanggal, nah ya. Malahan dia naiknya itu di bulan tanggal 28 Juni ya, ketika ke Juli ini mah, Juni, Mei, Juni. Nah, sini Juni nih. Ya, cenderung dia nerobos ya, teman. Masih di bawah kemarin itu ya. Tapi setelah dia pembagian dividen malah naik tuh ya, teman-teman nih. Perhatikan di sini ya. Pembagian dividen malah habis pembagian dividen nih, teman sini nih ya. Sekitar bulan Junian malah naik, kita cek di sini deh. Ketika pembagian dividen tanggal berapa? Nah, di sini nih, tuh ya. Ini kan Juni nih ya. Pembagian dividen betul sih, malahan turun dia pembagian dividen pas pembagian dividennya, terus naik. Nah sekarang itu mau pembagian dividen, kembali kan mau pembagian dividen malah turun ya, dari tanggal berapa nih, Maret ya tahun 2024 malah turun pembagian dividen, habis pembagian dividen baru naik dia teman-teman ya, langsung dilongsorkan lagi, ketemulah sekarang teman-teman ya, ini melebihi harga kemarin ketika di sini ketika di bulan Oktoberan ya. Nanti dia itu, sampai bulan Oktober teman-teman kenaikannya nih. Oh dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November nih. Oktober ya, Oktober baru di-downtrend-kan ya. Mudah-mudahan sampai terjadi seperti itu lagi ya, mudah-mudahan terjadi seperti itu lagi
dan bisa mencapai ke harga yang lebih tinggi lah teman-teman di angka 565 ataupun di atasnya dikit lah di angka 600-an ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Tapi target saya sih pengawalan sudah selesai. Silakan teman-teman lanjutkan untuk kedepannya ya. Lanjutkan aja untuk kedepannya karena masih ada kesempatan untuk ke atasnya. Kenapa? Karena secara MA pun masih menuju ke atas, bandar lokal dan poin pun cenderung masih memaaf harganya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Terus nanti kalau ada tambahan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke, selamat berhari libur dan ciao.